beribadah ya, di ibadah Natal kalau saya nggak silap ya. Natal saya hadir dengan Ibu Pendeta kita. Jadi hari ini Ibu Pendeta kita tidak bisa ikut. Kebetulan ya kurang sehat. Itu aja ya. Kurang sehat. Yang kedua, biasanya kalau gembalanya tidak ada, jemaat itu tenang. Kalau dia ada ibu gembala. Nah, gitu aja ya. Nah, jadi kayaknya sebagian sudah kenal. Saya kenalkan diri saya. Nama saya Pendeta Robinson Menggolan ya. Pendeta Robinson Menggolan. Istri saya, ibu kita, Ibu Guru Tawaran. Julice namanya ya. Julis Guru Tawaran. Saya bekerja sebagai penginjil di Gereja Pentakosta Indonesia. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi ada ya penginjil GPI. Saya orangnya salah satu. Ya. Saat ini saya menggembalakan gereja di GPI Sidang Sidorukun, Kota Pekanbaru. Ya. Jadi ada beberapa gereja yang sudah kita dirikan atas izin Tuhan, dan sekarang kami sedang membangun. Ya, jadi kita diperkenankan Tuhan lah membangun, karena semua pembiayaan pembangunan itu Tuhan yang tanggung. Jangankan biaya pembangunan, hidup kami pun sampai saat ini Tuhan yang tanggung. Ya, saya tidak punya pekerjaan lain selain memberitakan Injil, penginjil dan ya melayani Tuhan dan gerejanya. Jadi saya punya keluarga, kami 5 orang, ya, 4 perempuan, istri saya dan 3 anak gadis saya ya. Nah, jadi tadi di gereja kita di sana saya katakan kalau datang ke rumah kami jangan heran, saya yang paling ganteng. Ya, nah, beda dengan Bapak Pendeta kita. Bapak Pendeta kita, ya, ibu kita yang paling cantik di rumahnya. Puji Tuhan. Ya, nah, jadi kalau ke Pekanbaru boleh sih di rumah kami ya. Rumah kami di Jalan Beringin, dekat Akap Terminal. Gereja kita di Jalan Sidorukun. Ya, boleh. Nanti kalau mau datang jalan-jalan singgah ya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini memang saya sengaja datang dan saya jauh-jauh hari sudah telepon Bapak Pendeta kita, gembala sidang kita. Saya ingin ya memberitakan firman Tuhan. Karena beberapa tahun ini ya saya kerja ekstra keras. Kita membangun gereja, tidak ada panitia pembangunan. Ya, saya tukangnya, saya keneknya, saya penyandang dananya, saya semua. Ya, jadi sedikit saya refreshing karena gereja kita sudah tegak payung. Ya, sudah tegak payung artinya sudah kami pakai beribadah meskipun lantainya belum keramik, masih saya lantai semen biasa, kemudian belum diplafon. Nah, jadi kehadiran saya di tempat ini memang saya sudah rencanakan. Saya rindu beribadah bersama dengan Bapak dan Ibu, hamba Tuhan, gembala sidang kita dan Ibu ya, sidang jemaat GPI Ujung Batu ini, Jalan Durian ini. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kita belajar firman Tuhan sedikit ya, kalau mau memberikan waktu ya. Jadi saya itu suka mengajar. Nah, kalau saya mengajar itu saya senang kalau kita semua istilahnya menyimak gitu ya. Nah, jadi saya kasih kesempatan. Yang mau pipis dulu, ya. Yang mau apa silakan dulu ya. Nah, sambil kita nyanyi ya, saya berikan kesempatan. Tolong anak-anak kami tadi pemain musik coba diiringi lagu ya. Jadi tidak usah sungkan-sungkan ya, karena nanti kalau lagi mengajar firman Tuhan buka ayat katanya ya, pada keluar orangnya enak ya. Karena memang buang air kecil ini kayaknya lebih enak di gereja gitu, dan berulang kali pula itu. Ya kan? Kenapa nggak di rumah? Ya. Sambil angkat puji bagi Tuhan, boleh didengarkan, boleh diikuti ya. Arti kehadiran.
Arti kehadiran Tuhan itu dalam kehidupan kita itu sangat berat ya. Jalanmu tak terselangi. Haleluya. Jalanmu tak terselangi. Tahu ya? Yang mau keluar silakan ya, nggak apa-apa ya. Jalanmu tak terselangi Oleh setiap kita, oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang ku Namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar, heran dan besar bagiku. arti kehadiran-Mu, Hati kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku, nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Hidupku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu Tuhan. haleluya. Jalanmu tak terselangi Oleh setiap hati kami, oleh setiap hati kami. namun satu hal ku percaya, Namun satu hal yang ku percaya, rencana yang indah, ada rencana yang indah. tiada terduga kasih-Mu, Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar, heran dan besar bagiku. arti kehadiran-Mu, nyata di dalam Hati kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu Tuhan. Hati kehadiran-Mu Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku, hidup kita ini hanya berarti ketika Tuhan hadir. Kan? Tak artinya hidup kita ini tanpa kehadiran Tuhan. Mau sekaya apa engkau, sehebat apa engkau, mau seterkenal apa dirimu, saudaraku, hidup ini hanya asap dan bayang-bayang. Ya. Sementara kata orang, ya, bapak saya itu panjang umur, meninggalnya 85 tahun. Saya masih ingat, saudaraku, ketika dia angkat saya, dia lempar ke atas, dia tangkap lagi. Saya masih ingat ketika dia meninggal akhirnya. Jelas semua, saudaraku, sepertinya sementara saja. Jadi tak ada artinya hidup ini tanpa kehadiran Tuhan. Haleluya. Itu makanya kita ada di gereja ini. Amin.
Haleluya. Nah, mari kita menyimak kebenaran firman Tuhan supaya kehadiran Tuhan semakin kita rasakan dan semakin berartilah hidup kita ini. Kita baca apa yang ditulis dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15. Sebenarnya saya akan mengajarkan satu pasal ini, tapi kita ambil intisarinya, kita baca firman Tuhan, kita lihat apa yang ditulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 44 bagian B atau ayat 45 bagian A, dimulai dari alinea baru, kalimat yang berkata jika ada tubuh alamiah. Baik, kita akan bacakan firman Tuhan ya. Saya akan baca ayat firman Tuhan. Bapak Ibu silakan menyimak. Yang punya aplikasi Alkitab di gadget, di HP silakan dibuka. Kita belajar firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini saya akan mengajarkan penjelasan firman Tuhan sehingga kita tahu bahwa sebenarnya kita manusia ini istimewa diciptakan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Pertama yang perlu kita tahu bahwa ada tubuh dan ada manusia. Ya. Orang Kristen sukar paham. Dikiranya kalau dilihatnya contoh saya ini, ya ini tubuh saya ini, dia hanya tahu inilah pendeta Robinson. Padahal sebenarnya ini hanya tubuhnya. Ya, ada manusianya yang menempati tubuh ini. Nah, itulah yang disebut dengan pendeta Robinson tadi. Puji Tuhan. Sama seperti itu dirimu. Kita perlu tahu bagaimana kehidupan kita manusia ini. Kenapa tadi saya katakan bahwa manusia itu istimewa? Karena dari semua ciptaan Tuhan, hanya manusia yang diciptakan Tuhan sepeta segambar dengan dia, seperti dia. Puji Tuhan. Ya, jadi sekitar 30 tahun yang lalu, ketika saya masih lajang ya, saya pendeta anak muda ya, saya pemuda lajang pendeta, saya khotbah. Saya katakan kenapa Tuhan begitu mengasihi manusia? Karena manusia itu adalah darah dagingnya. Saya bilang, pendeta-pendeta yang tua, udah sesat ini siluman raja ini katanya ya. 30 tahun yang lalu. Tetapi sekarang saudaraku, tersingkap, terbuka dengan jelas. Ya, kenapa Tuhan menciptakan? Kenapa Tuhan menebus manusia? Kenapa Tuhan mencintai manusia itu luar biasa? Karena ternyata manusia itu adalah bagian dari dirinya. Makanya jangan malu saudara mengatakan diri saudara itu anak Tuhan. Karena memang kita manusia ini bersumber dari Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Beda dengan malaikat. Malaikat itu hanya roh. Enggak seperti Tuhan mereka diciptakan. Tetapi manusia menjadi istimewa. Karena langit dan bumi, Tuhan semesta alam jagat
raya itu menciptakan manusia itu ya seperti dirinya. Nah, ini yang mau saya jelaskan. Firman Tuhan berkata, ada tubuh alamiah, ada tubuh rohani. Manusia diciptakan seperti Tuhan. Saya percaya Tuhan punya tubuh. Saya yakin itu. Kalau ada orang yang mengatakan Tuhannya itu jahat, dialah itu. Bukan Tuhan kita itu. Puji Tuhan. Tuhan kita punya tubuh. Ketika dia berfirman, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, maka keseluruhan diri Tuhan yang ada, seperti itulah kita diciptakan. Karena ada tubuhnya Tuhan, maka menciptakan tubuhlah Tuhan untuk manusia itu. Ya, dikatakan ada tubuh alamiah dan ada tubuh rohania. Ternyata saudaraku, teknologi sekarang, pengetahuan sekarang telah membuktikan bahwa sebagian dari tubuh manusia ini terbuat dari alam kita, alamiah. Maka disebut dia tubuh alamiah karena dia terbuat dari debu tanah. Ada tadi ditulis ya, ayat 48, makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Nah, sebagian tubuhmu itu unsurnya alam, tempat tinggal kita ini. Makanya kalau mati manusia dikuburkan, bahkan ada yang puluhan ratusan tahun, ada bagian-bagian tubuh kita ini yang cepat sekali menyatu dengan alam kita, tetapi ada bagian dari tubuh kita yang tidak bisa menyatu sama sekali, bahkan sukar. Contohnya apa? Rambut. Apalagi? Gigi. Apalagi? Tulang. Apalagi? Tengkorak. Ada bagian-bagian dari tubuh kita ini yang bukan berunsur dari alam. Unsurnya dari mana? Dari Tuhan sendiri. Itulah yang disebut dengan tubuh sorgawi. Puji Tuhan. Haleluya. Makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Jadi karena Tuhan punya tubuh, maka diciptakannya tubuh untuk manusia pertama itu ada. Sebagian tubuh itu terdiri dari alamnya, maka disebutlah dia tubuh alami. Sebagian lagi terbuat dari apa? Tubuh Tuhan sendiri, maka disebut dia tubuh surgawi. Puji Tuhan. Paham sampai di situ? Jadi manusia itu ternyata bisa dilahirkan bukan dari perempuan. Supaya kita paham ya. Setelah tubuh Adam jadi, Tuhan mengklon. Teknologi sekarang, pengetahuan sekarang mengenalnya dengan rekayasa genetika, cloning. Tuhan mengkloning Hawa dari apanya si Adam? Dari tulang. Tulang apa? Iya, bukan tulang robot ya. Tulang Bayangkan. Abad 21 manusia baru mengenal teknologi rekayasa genetika, cloning. Tuhan sudah mengkloning Hawa dari tulang Adam. Kenapa dari tulangnya? Nah, istimewa ini perempuan ya. Besar sebenarnya tubuh surgawinya perempuan. Puji Tuhan. Jadi di gereja kayaknya lebih rohani sekarang perempuan ya. Banyak perempuan di gereja sekarang kan? Unsur tubuh surgawinya lebih banyak.
Jadi saya percaya Tuhan punya tubuh. Dalam kitab Perjanjian Lama 2 kali dia menampakkan diri kepada manusia. Pertama, dia menampakkan diri kepada Abraham. Ketika Abraham sedang duduk di Mamre, di kemahnya di bawah pohon terbantin, ada 3 sosok pria datang menjumpai Abraham. Abraham mempunyai kebiasaan yang baik, kebiasaan yang sangat baik. Ketika dia melihat, saudaraku, ya, tamu yang diurapi, yang luar biasa, yang beda dari yang seperti biasanya, dia mengatakan, sudilah kiranya Tuanku singgah di gubuk hamba. Ini sifat Pentakosta, ya, suka bertamu. Puji Tuhan. Haleluya. Basa-basi. Ya. Sekarang di kampung-kampung kita sana pun di Tapanuli sudah basa-basi. Tujamu, tujamu. Kadang-kadang belakangnya nggak jelas. Hudamu, katanya. Hudamu. Ya kan? Dipermainkan orang. Datanglah ini yang 3 laki-laki sosok. Lalu dikatakan dalam Alkitab, dalam kitab Kejadian, Abraham mengolah anak lembu yang gemuk untuk disantap oleh tamunya ini. Lalu saudaraku, apa yang terjadi? Pribadi ini, sosok ini memberkati Abraham. Ingat, malaikat tidak bisa memberkati. Yang bisa memberkati hanya Tuhan. Sosok ini berkata, tahun depan seperti ini engkau akan punya anak laki-laki. Puji Tuhan. Senyum istrinya Abraham di belakang. Betua tuh masa bisa lagi punya anak menjadi ya. Lalu Abraham menyembah. Dan pribadi ini menerima sembah Abraham. Ini Tuhan, saudara. Tuhan tidak akan, ya, menolak sembah. Malaikat jelas menolak. Yang mau saya jelaskan dari kisah ini, Tuhan punya tubuh. Puji Tuhan. Dia pernah berulat semalam-malaman dengan Yakub. Enggak diceritakan di situ siapa yang cari gara-gara dua. Oke, karena isi nama muka masalah lawan kan? Enggak tahu kita kan? Ketika Tuhan berbulan bergumul semalam-malaman dengan Yakub, kan itu nggak dijelaskan kan siapa yang cari pasal duluan kan? Lalu ketika fajar akan menjadi, lepaskan aku, katanya. Aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku, katanya. Yakub mengenal Tuhan yang disembah oleh bapaknya Ishak, yang disembah oleh kakek moyangnya Abraham. Puji Tuhan. Haleluya. Akhirnya Tuhan memberkati Yakub. Siapa namamu? Yakub. Diganti namanya. Yakub itu konotasinya jelek, kurang bagus, cerdik, menipu dan lain sebagainya. Digantilah namanya menjadi, mulai hari ini namamu Israel, orang yang berjalan dengan Tuhan, orang yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Yang mau saya jelaskan di situ, Tuhan punya tubuh, itu aja. Jadi untuk seperti Tuhan yang punya tubuh, Tuhan menciptakan tubuh bagi manusia. Tapi apakah tubuh itu manusia kita? Tidak. Tubuh dengan manusia beda. Tubuh itu hanya tempat. Tubuh ini bisa mati. Debu akan kembali menjadi debu. Maka keseluruhan diri Tuhan, apa yang ada dalam diri Tuhan harus dibaginya, supaya manusia itu tercipta seperti gambar dan rupa Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Dia punya jiwa. Maka jiwanya itu diberinya kepada manusia ini. Dibaginya jiwanya, dibelahnya jiwanya. Makanya kita itu belahan jiwa Tuhan. Puji Tuhan. Iya. Dalam jiwa itulah pikiran dan perasaan kita. Itulah manusia kita. Tuhan menciptakan jiwa dalam dirimu supaya engkau memiliki manusiamu. Jiwamu itulah pikiranmu, perasaanmu, emosimu. Puji Tuhan. Haleluya. Kita ini belahan jiwa Tuhan. Makanya selalu
pikiran dan perasaan Tuhan tuh selalu kepadamu loh. Kau aja nggak mau tahu. Ya kan? Kita aja yang dipikir Yesus, yang dipikir Tuhan. Aduh, perasaannya terus hanya kita aja. Ya. Jadi manusia itu punya tubuh, sekarang sudah punya apa? Jiwa. Apalagi yang ada dalam diri Tuhan. Ternyata dalam diri Tuhan juga ada roh. Apa? Roh. Maka Tuhan juga membagi rohnya. Jadi sebenarnya kita itu adalah bagian dari diri Tuhan. Kata ilmu pengetahuan ketika saya masih kecil, membelah dirilah dia. Waktu kecil saya SMP ya, ada dulu tumbuhan, ada dulu makhluk hidup yang bisa berkembang biak dengan membelah diri. Ada yang tahu namanya apa? Amuba. Apa Bu? Amuba. Bukan asli muka Batak kayak aku ya. Amuba. Virus, bakteri itu berkembang biak dengan membelah diri. Begitulah manusia diciptakan. Jangan kira manusiamu tubuhmu itu. Manusiamu ada di dalam jiwa dan rohmu. Puji Tuhan. Seperti itulah Tuhan. Di dalam tubuh Tuhan ada jiwa dan rohnya. Maka Adam itu diciptakan seperti dia. Di dalam tubuhnya ada jiwa dan ada rohnya. Puji Tuhan. Kutanya dulu ya, minta kalian simaknya apa enggak. Jadi kalau mati manusia itu Pak Pendeta, ada yang tanya begitu ke saya kan? Kutanyakan sama kita semua, kalau mati manusia itu apanya yang meninggalkan diri? Kira-kira begitu ya. Nah ini berarti berjalan ini. Yang saya kok bahkan ini SKS ini bertanya. Ya. Kira-kira kalau manusia meninggal dunia, apanya lah yang meninggalkan diri? Rohnya ya. Siapa yang bilang roh? Tunjuk tangan. Ya kan? Jangan malu-malu. Tandanya respon ya. Siapa yang mengatakan rohnya meninggalkan dirinya? Oh lumayan. Ada yang bilang jiwanya? Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia, ke dalam tubuhnya itu ditempatkanlah jiwa dan roh. Belum hidup bos. Maka untuk menghidupkan manusia ini dicatat dalam Alkitab, Tuhan Allah menghembuskan nafas kehidupan ke hidup. Maka hiduplah manusia itu, tubuhnya, jiwanya, dan rohnya. Puji Tuhan. Berarti yang menghidupkan manusia itu apa? Nafas kehidupan. Jadi jangan salah ya. Kita belajarlah ya. Ini yang dikatakan Ayub, aku hidup oleh nafas kehidupan yang maha tinggi. Jadi itulah manusia yang diciptakan Tuhan itu. Punya tubuh, di dalamnya ada jiwa dan ada roh. Dan untuk menghidupkan, Tuhan Allah juga memberikan kehidupan yang ada dalam dirinya. Melalui nafas kehidupannya, hiduplah manusia. Jadilah Adam, jadilah Hawa. Puji Tuhan. Haleluya. Itulah manusia pertama. Ya. Tapi apa dikatakan dalam firman Tuhan? Udah jelas ya? Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Paham sampai di sini ya? Bahwa sebagian tubuh kita bersumber dari tubuh. Makanya disebut tubuh rohania. Berikutnya, seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Ya. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Bagaimana pula ceritanya tentang ini? Ini yang perlu kita pahami. Ya. Kita buka dulu satu ayat. Ayat 22. Ayat 22 ya. Nanti supaya dapat ini manusia alami, manusia rohani ya.
Ayat 22 1 Korintus 15 dikatakan begini. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Puji Tuhan. Nah, apa ini maksudnya? Dalam persekutuan dengan Adam katanya kita mati. Padahal kita hidup kan? Ceritanya bagaimana ini? Tadi manusia ini diciptakan Tuhan, di dalam tubuhnya ada jiwa dan ada roh, lalu Tuhan mengembuskan nafas. Itulah manusia. Benarkah manusia ini semua makhluk hidup? Benar. Tapi apakah mereka di hadapan Tuhan hidup? Tidak, ternyata. Ya. Itu artinya ayat 45, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Makhluk hidup dia. Tetapi dijelaskan dalam firman Tuhan, ada Adam yang akhir, ditulis di situ roh huruf kecil, ya. Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Artinya apa? Bukan semua rupanya manusia di dunia ini punya roh. Ini yang mau saya ajarkan sama kita. Puji Tuhan. Ya. Tadi ada pertanyaan, kalau meninggal manusia, apanya yang meninggalkan dirinya? Ada yang bilang roh. Kan? Ada yang bilang roh. Kapan meninggal rohnya? Sudah ada rupanya rohnya. Tidak semua manusia ini di dunia ini punya roh. Bukan saya yang katakan, Tuhan Yesus. Makanya saudaraku, ketika Nikodemus datang malam-malam kepada Tuhan Yesus, dia bertanya, dia menjelaskan, Tuhan, kami tahu apa yang kamu lakukan ini, apa yang kau lakukan inilah perkara sorga. Ini bukan manusia yang kerjakan. Segala pekerjaan Tuhan itu yang dikerjakan oleh Yesus itu diamat-amati oleh Nikodemus. Lalu dia katakan, kami tahu, bertindak sendiri. Ini bukan pekerjaan manusia. Apa yang dikatakan Tuhan? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak bisa melihat kerajaan surga. Harus lahir kembali dulu rohnya, baru punya roh. Ini Pentakosta. Puji Tuhan. Haleluya. Ada roh huruf kecil. Ayat 45, 1 Korintus 15. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Barang siapapun keturunan Adam yang ada di dunia ini, mereka semua hidup. Tapi hidup mereka tidak komplit. Harus apa? Harus ada roh yang menghidupkan. Itulah yang ditulis dalam roh yang huruf kecil. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Puji Tuhan. Haleluya. Saya mau jelaskan kepada kita bahwa di dalam tubuh kita ini tidak semua ini manusia rohani. Masih banyak manusia alamiah. Engkau dikatakan manusia rohania ketika engkau sudah dilahirkan kembali di dalam roh. Puji Tuhan. Haleluya. Oh, Nikodemus berkata kepada Yesus, bagaimana mungkin aku sudah tua kembali masuk ke rahim ibuku supaya dilahirkan kembali? Yesus berkata, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan dari roh, sesungguhnya dia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi ketika ada tetangga kami kebetulan jemaat AKBP meninggal, lalu mereka mengatakan, ngalau betul dina.
meninggal dia, sudah pergi rohnya katanya. Kapan pergi, lahir pun belum. Yang berangkat meninggalkan tubuhnya apa? Nafas kehidupan. Puji Tuhan. Haleluya. Paham sampai di sini? Makanya Pentakosta ini diarahkan sedang jemaat Tuhan. Bukan hanya menjadi manusia alamiah, tapi harus menjadi manusia rohania. Mereka harus dilahirkan kembali. Dan kelahiran kembali itu bukanlah dalam tubuh, bukanlah dalam jiwa, tapi dalam roh. Puji Tuhan. Haleluya. Ingatkah saudaraku, ketika manusia ditempatkan di Taman Eden, Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa, semua buah pohon yang ada di taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, kecuali satu pohon. Pohon apa? Kehidupan. Pohon kehidupan boleh. Ada dua memang di tengah taman. Nanti belajar firman Tuhan. Biasa. Ada dua pohon di taman itu di tengah-tengah. Yang pertama pohon kehidupan, yang satu lagi apa? Pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tidak boleh dimakan katanya. Kenapa? Karena sekali kau raba buahnya, kau makan buahnya, kau akan mati. Kutanya dulu kita semua, sudah dimakan si Adam itu? Siapa duluan? Hawa. Dikasih sama si Adam. Nah, udah dimakan mereka buah itu? Nah, tadi Tuhan katakan, jangan kau raba, jangan kau sentuh, ataupun makan buahnya. Karena kalau dimakan katanya mati. Pertanyaan, mati kasih Adam dengan si Hawa? Hidup mereka. Berapa tahun umur Adam? Ada yang tahu? 930 tahun. Adam masih hidup. Loh, berarti Tuhan tidak benar dong. Katanya mati Adam. Benar, Tuhan itu benar. Adam itu, Hawa itu sudah mati. Ada bagian dalam dirinya yang sudah mati. Apanya itu? Rohnya. Meskipun mereka hidup, itu hanya tubuh dan jiwa. Dihidupi oleh apa? Nafas kehidupan yang bersumber dari Tuhan. Puji Tuhan. Jadi tidak semua manusia di dunia ini punya roh. Harus dilahirkan kembali. Naik ke tubuh dulu. Berdua halihor. Tubuh sianahan. Tubuh sia naik, dua tubuh sia turun. Makanya dikatakan manusia alamiah datang duluan, manusia rohania belakangan. Tuhan menciptakan manusia, di dalam tubuhnya ada jiwa, supaya sesama manusia jiwa mereka berkomunikasi dengan bahasa jiwa. Seperti kita ini. Ini jiwa saya yang sedang berbicara dalam bahasa jiwa, bahasa yang dimengerti oleh manusia. Tetapi sebenarnya Tuhan juga memberikan rohnya di dalam diri Adam. Tujuannya apa? Supaya dengan roh dan roh mereka berkomunikasi. Tuhan menciptakan roh di dalam diri Adam dan Hawa dengan tujuan supaya sebagaimana dia bisa berkomunikasi, bisa berbicara, bisa berinteraksi sosial dengan sesamanya manusia dalam jiwa. Demikian juga Tuhan ingin. Karena dia roh, maka diciptakan roh dalam diri manusia ini supaya mereka juga di samping bisa bersahabat dengan manusia, berkomunikasi dengan manusia, mereka bisa berkomunikasi dan bersahabat dengan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Tapi karena mereka melanggar firman Tuhan, mereka mengalami satu kematian. Putus hubunganlah mereka dengan Tuhan. Karena apa? Karena roh mereka mati. Ini artinya, penjelasannya dari ayat 22 tadi. Dalam persekutuan dengan Adam katanya, sama kita semua mati meskipun kita hidup. Tapi dalam persekutuan dengan Kristus, kita dihidupkan kembali. Memangnya kita mati? Kita hidup. Apa kita yang dihidupkan kembali? Roh kita. Puji Tuhan. Maka ketika saudara ada di gereja, ketika saudara ada dalam hadirat Tuhan, saudara dengar firman Tuhan, saudara beriman.
Iman timbul oleh karena pendengaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu benih yang hidup. Firman Tuhan itulah yang akan kembali melahirkan rohmu di dalam dirimu. Puji Tuhan. Haleluya. Baru engkau dikatakan manusia rohania. Jadi dikatakan manusia rohania bukan gara-gara mohon maaf sudah jadi pendeta seperti saya ini, pembetumum lagi, kan? Pembetumum sudah jadi pendeta, sarjana teologi. Aku tidak benci teologi ya. Kami semua orang teologi satu rumah. Hah? Saya tidak dikatakan manusia rohani hanya karena saya pendeta, sarjana teologi, gembala sidang, enggak. Ya. Saya menjadi manusia rohania ketika saya sudah mengalami satu kelahiran kembali. Bukan hanya tubuhku yang sudah lahir, bukan hanya jiwaku yang sudah lahir dulu bersama-sama dengan tubuhku, dilahirkan oleh bundaku. Tapi oleh karena kebenaran firman Tuhan yang kuterima, aku beriman sehingga firman Tuhan benih yang hidup itu menjadi cikal bakal. Lahirlah satu kemanusiaan lagi di dalam diriku, namanya manusia rohania. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi bukan hanya karena sudah nyanyi-nyanyi lagu rohani ya. Kayak Natal kemarin ada jemaat kita nggak pernah gereja, tapi pas mau Natal coba buka grup orang ini, kan? Ya puji Tuhan lah, berisilah acara Natal ini kan. Natal kami dari jam 6 sore, jam 10 malam baru siap jam. Cuma semua mengisi kan? Ya sabarlah kan. Nyanyi lah orang ini nggak pernah gereja, tapi begitu Natal nyanyi, pakai pecah suara lagi. Tarik suara. Terus jadi manusia rohani lah ini. Gara-gara nyanyi lagu rohani. Coba dari mana jalannya? Jadi kita itu bukan karena sudah nyanyi lagu rohani menjadi manusia rohani. Salah. Ya. Jadi tubuh kita jelas tadi ada tubuh alamiah, ada tubuh rohani. Udah paham ya? Tubuh kita ini sebagian dari tubuh Kristus. Puji Tuhan. Nah sekarang manusia kita, manusia alamiah ada. Apa itu tubuhku ini, jiwaku, pikiranku, perasaanku. Belum aku menjadi manusia rohania sebelum aku dilahirkan kembali. Ya, Kristenia. Tapi tidak cukup kita ini hanya jadi Kristen. Percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kristenia, kita ini Kristen. Tubuh kita, jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita. Bukan hanya karena kita sudah dilahirkan bapak dan mama kita, kebetulan mereka Kristen. Kristenia, saudara semua Kristen. Kita Kristen. Tapi perlu kita menjadi manusia rohania. Puji Tuhan. Karena apa? Kristen aja nggak cukup. Sebentar lagi mau datang antikristus, bos. Ngeri. Tidak ada penderitaan yang lebih ngeri dari zaman antikristus. Kita harus dilahirkan kembali. Roh kita harus hidup, bertumbuh, berkembang supaya kita diangkat ke awan-awan, ke angkasa raya, menyongsong Tuhan di sana. Haleluya. Ini Pentakosta. Nekot dohok dohita pasti dohok dohita manemu Tuhan. Dia bunan. Anggola Kristen do. Gak usah. Ngapain kalau jadi Kristen aja jadi manusia alamiah? Harus menjadi manusia rohani ya. Puji Tuhan. Haleluya. Terus yang menyanyikannya manusia rohani lah. Kutanya. Hah? Terus lagu rohani lah. Terus kalau kita nyanyi-nyanyikan lagu rohani, terus manusia rohani kita? Enggak. Kata firman Tuhan, manusia rohani itu adalah manusia yang kita miliki oleh karena kita dilahirkan kembali. Ada roh huruf kecil di situ ditulis. Itu maksudnya roh kita. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 48 jelas dikatakan di sana. Ayat 46, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam. Ya, seperti ada tertulis,
Manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, makhluk hidupnya Adam ya. Tetapi Adam yang akhir ada di situ roh. Roh. Ditulis dalam huruf kecil itu roh kita. Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan saudara menjadi manusia rohania ketika saudara sudah mengalami kelahiran kembali. Puji Tuhan. Nggak usah kasih orang koneksi kelahiran kembali. Pak, saya sudah bagaimana dilahirkan kembali ya? Karena banyak orang ngarang. Saya jelaskan sekarang ini ya, yang sebenarnya. Apa tandanya seorang itu menjadi manusia rohania? Dia berubah. Puji Tuhan. Yesus katakan jika engkau tidak dilahirkan dari air dan dari roh. Apa tentang lahir dari air ini? Kata Yohanes Pembaptis, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Jadi orang-orang yang sudah bertobat, itulah cikal bakal orang-orang yang menjadi manusia baru, manusia rohani. Puji Tuhan. Tahu saudara arti bertobat? Berubah dari manusia lama menjadi manusia baru. Karena apa? Karena mendengar firman Tuhan. Iman timbul oleh karena pendengaran sabda Kristus, sehingga benih firman Tuhan ini menjadi cikal bakal. Lahirlah manusia rohani kita. Mungkinkah ada yang lahir, Bu, jika tidak ada yang mau dilahirkan? Ada kira-kira yang lahir jika tidak ada yang mau dilahirkan? Tidak ada lah, nggak mungkin dong kan? Maaf, seperti janin di dalam rahim seorang ibu, itulah manusia baru. Cikal bakal akan lahir baru dan hidup baru. Manusia baru tidak semua lahir baru, bos. Ada yang gugur kan? Lahir pun tak semua hidup, bos. Ada yang mati. Jadi otomatis ketika kau berubah, kau bertobat, kau akan menjadi manusia baru dan lahir baru, hidup di dalam roh. Puji Tuhan. Tak usah orang-orang yang menilai kau. Enggak ku dengar kau pernah berdoa cicuala katanya. Tapi kau tak pernah mendengar kau berdoa tuales. Karena apa? Ini bilang kalau katanya lahir dalam roh harus berdoa tuales. Ini berdoa cuca caya. Tapi apa yang terjadi dengan kehidupan orang-orang yang ngaku lahir baru ini, yang sudah hidup baru? Tak ada perubahan. Wah, gereja sekarang ngeri loh. Aku pendeta ini ya, bertanggung jawab aku ngomong. Kalau pendeta udah berkelahi, kata orang Batak, ngerdung di tanah rara. Iya kan? Lebih dari preman. Nggak tahu dia setelah mati kalau nggak neraka surga kan? Cuma dua kan? Nggak ada tanah rara. Ya? Nggak ada itu, gambut mungkin semua. Ya? Ngeri kali, pernah aku makan di tepi jalan. Gereja kita itu dibebaskan. Capek makan laku dilakoni orang Batak. Berkelahi dari situ SPSI. Tahu SPSI? Tukang pundak. Membagi ini, pembagian uang ini. Datanglah bosnya. Ngapain kalian berkelahi? Besok kan ada lagi. Besok kita pundak lagi, katanya. Ribut kali kalian berkelahi di sini gara-gara uang segitu. Nggak tahu pada tengoknya aku situ makan kan? Kayak pendeta aja kalian. Cepat-cepat lu bayar, Pak. Aku kasih uang 50 ribu. Aman. Ya mulai deh dulu. Ambil kembalian itu. Pendeta kalau kena ngeri. Ya kan? Nggak ada berubah. Jadi jangan percaya itu manusia baru, katanya sudah lahir baru, hidup baru. Hah? Berdoa cuca caya. Ala-bala sande. Hah? Hati-hati. Perubahan, pertobatan yang terjadi dalam diri orang-orang Kristen, itulah tandanya dia manusia baru. Seperti janin di dalam rahim seorang ibu. Tiba saatnya, nggak usah dipaksa-paksa, dia akan lahir. Puji Tuhan. Itu lahir baru, dia akan hidup. Itu hidup baru. Ini mulai dari masuk menjadi anggota gereja, nggak berubah dia. Hah? Malah makin ganas. Sebelum Pentakoste dia cacingnya.
Sesudah Pentakosta jadi ular. Iya, sebelum Pentakosta dia kucingnya. Tapi begitu masuk di gereja, mau menjadi harimau dia, mau dicakari nih semua kawannya. Gak berubah. Seharusnya untuk ini dipanggil penyanyi. Tak berubah. Ada itu, anak muda tahu tuh, penyanyi si Noah. Tahu si Noah kan? Nah, nyanyinya gini. Tapi mengapa kau tak berubah? Ada apa denganmu? Yang gitu ini. Si Ariel ya? Ariel apa? Nah, Noahnya Noah. Samanya. Ya. Noah bahasa Inggris, bahasa Batak. Noah bahasa Indonesia. Noah bahasa Inggris. Nuh bahasa Indonesia. Sama itu. Sering-sering maunya diputarnya itu kaset itu. Tapi mengapa? Jangan dibilangnya kau. Aku tak berubah. Ada apa denganku gitu. Jadi manusia baru itu adalah manusia rohania itu adalah manusia yang sudah berubah oleh perubahan firman Tuhan yang terjadi dalam dirinya. Puji Tuhan. Dia bertumbuh di dalam roh. Ini gereja yang sebenarnya. Dan inilah yang dibutuhkan di gereja Pentakosta Indonesia yang ada di Riau. Kenapa? Karena ketika mereka sudah dilahirkan di dalam roh, bertumbuh di dalam roh, mereka akan berbuah. Ada buah roh loh. Ada yang tahu buah roh? Kasih, sukacita, apa? Galatia berapa? Iya, ada buah roh. Harus berbuah. Orang Pentakosta, puji Tuhan. Bisa mengampuni, memaafkan. Ya kan? Iya. Meskipun hancur dalam diri ini, harus bisa senyum. Kenapa? Karena korban terbesar ternyata bukan harta dan uang. Di hadapan Tuhan, korbanmu yang terbesar, korban perasaanmu, bos. Pernah nggak korban perasaan? Korban jiwa. Korban jiwa itu bukan mati. Kalau korban jiwa itu nafasnya habis ya. Jiwa tadi punya pikiran dan punya korban perasaan. Kawan, selalu yang dipikirnya dirinya pintar. Nggak tahu nih perasaan orang lain, tapi kita harus korban perasaan. Di gereja harus korban perasaan. Tandanya kau sudah manusia rohania. Puji Tuhan. Berbuah. Buah roh muncul. Sama seperti di ujung batu ini. Ada di sini buah apel. Ada di sini buah apel. Ada ya. Pohon apel ada enggak? Ada. Ada pohon apel? Tidak. Iya, jadi kalau dikasih kau apel satu, syukuri. Karena dia pembelian. Coba ada kebun apelnya hektar-hektar. Datang kau minta apelnya ibu, ambil bawa keranjangmu kan katanya. Tapi karena apel di sini beli, ya terbatas. Begitu juga sebenarnya hidupmu. Karena buah roh yang ada pada kita masih saudaraku yang kita beli, belum banyak, belum produksi diri kita. Makanya kita pelit. Bahaya kita mengasihi. Ya, coba roh kita itu sudah berbuah. Buah-buah roh itu kita hasilkan. Gampang kita merangkul siapapun, puji Tuhan. Haleluya. Gampang kita mengasihi siapapun. Sebenarnya ya, kalau keinginan mesti kupisah aja dia. Kata orang mesti begini kan dia kutindus kayak dulu ya. Tapi karena sudah menjadi manusia baru, manusia rohani dirangkul, puji Tuhan. Kenapa? Karena sebentar lagi orang-orang yang sudah berbuah rohnya akan dikaruniakan Tuhan karunia roh. Inilah yang akhir yang mau kita bicarakan hari ini. Puji Tuhan. Buah roh, ini yang dibutuhkan gereja saat ini. Mari saudaraku kita buka sedikit lagi. Apa yang ditulis dalam kitab 1 Korintus ini? Buah roh. Maaf ya. Karunia roh. Orang-orang yang telah menjadi manusia rohania, bertumbuh di dalam hidup rohania, mereka itu akan dikaruniakan Tuhan karunia roh kepada rohnya. Dan ini yang dibutuhkan gereja ya.
Mari kita baca saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Kristus. 1 Korintus pasal yang ke-12. Ya, saya akan baca dimulai dari ayat pertama, nanti kita bersama-sama di ayat yang ke-7 dan 8. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Ya, ayat yang kedua, kamu tahu bahwa karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ayat 4. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Terus ya, mari bersama-sama ayat yang ke-7 ya. 1, 2, 3. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Ayat 8. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk dan inilah dua karunia roh yang terpenting yang akan diberikan Tuhan kepada gereja yang sudah menjadi manusia rohania. Mereka akan berlimpah dengan hikmat dan pengetahuan. Manusia rohania tadi seperti yang saya katakan, bukan karena sudah saya seperti ini pendeta, sarjana teologi, magister doktor teologi, tidak ada hubungannya itu dengan manusia rohania. Ilmu teologi itu sama dengan fakultas yang lain. Masih lebih dulu datang fakultas filsafat, jurusan filsafat dari teologi. Itu hanya memperkaya jiwamu. Tidak ada hubungannya itu dengan manusia rohaniamu. Ya, gereja tidak membutuhkan sarjana-sarjana teologi untuk menjadikan umat Tuhan menjadi manusia rohani. Pahami ini. Di sekolah tinggi teologi itu berlaku. Adikku doktor, adikku satu lagi magister, aku pun orang teologi. Nggak ada hubungan ilmu teologi dengan manusia rohani aku. Justru sebenarnya ketika orang sudah menyandang predikat sarjana teologi, S1, S2, S3, ilmu padi, dia harus menunduk. Apalagi kalau doktor teologi ya, S3 kan, seharusnya udah parah kali juga. Ilmu padi kan, tunduk hormat sama orang. Sekarang apa? Sintua, STH, MTH, guru, STH, MTH, gembala sidang, gak ada sekolahnya. Mulailah membongkak bah, menyombongkan diri khotbah di gereja. Teologi yang dikhotbahkan. Datanglah pendeta tersinggung, tunggu kau, aku bikin duduk kau kata. Amin ya. Ya kan? Tak ada hubungannya teologi dengan manusia rohania kita, puji Tuhan. Haleluya. Tetapi ketika kau menjadi manusia rohania, maka hikmat dan pengetahuanmu akan berlimpah dikaruniakan Roh Kudus. Tersingkaplah rahasia-rahasia firman Tuhan. Apa yang tersirat dari yang tersurat dibuka. Itu jadi manusia rohania. Manusia yang diurapi Tuhan, manusia yang bertumbuh rohanimu. Jangan hanya Kristen saja, sebentar lagi datang antikristus, sebentar lagi ada pengangkatan, tak ikut kau. Rapture sebentar lagi. Apalagi dikaruniakan Tuhan. Ya, ayat 9 mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman. Terus? Aku tanya dulu, nggak butuh gereja ini? Iman. Kata firman Tuhan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari apa yang belum kita lihat, iman. 35 tahun saya hidup dengan iman.
Iman yang saya miliki menghidupi saya pribadi, keluarga saya, rumah tangga saya, bahkan iman yang saya miliki itu, saudaraku, ya, itu yang saya andalkan membangun gereja di mana-mana. Saya bukan orang kaya, makan pun kami harus berdoa. Tapi dengan iman yang kami miliki, kami berharap kepada Tuhan, gereja yang besar-besar kami bangun. Loh, gereja kita yang sekarang itu sudah 19 juta loh. Tuhan dikirimin Tuhan tadi malam aku bersaksi kepada Bapak Gembala kita. Bagaimana cara Tuhan ajaib? Ya, besar. Tanahnya kami beli lebar di Kota Pekanbaru. Maka Tuhan mengaruniakan kepadamu iman yang luar biasa, supaya iman yang kau miliki itu menjadi dasar bagimu berharap apa saja, whatever. Gak ada batasan. Harapkan anakmu jadi presiden. Enggak bisa presiden Republik Indonesia, presiden direktur PT ternama di Indonesia ini. Puji Tuhan. Jangan kau pikir ya, Tuhan membawa engkau menjadi bagian dari gereja ini salah-salah. Enggak. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan Yesus. Aku yang memilih engkau. Pilihannya itu tidak meleset tempat. Supaya apa? Supaya saya dan saudara diberkati Tuhan, dikaruniakan iman. Jangan batasi Tuhan berkarya. Ya, iman. Kemudian dikatakan dikaruniakan apa? Menyembuhkan. Aduh, nggak tahu lah ya. Mungkin kalau ada juga sawitku, mungkin kesana juga. Siki-siki pendeta kita ke Penang, siki-siki ke Singapura, ya kan? Hanya ke Penang, ke Singapura. Apa jadinya? Apa jadinya Pentakosta ini? Kita bikinlah KKR contoh. Hah? Kalian undanglah, contohnya aku, KKR kita di sini. Kalian bikin spanduk, hadirilah kebaktian kebangunan rohani. Bawalah yang sakit, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, datanglah aku ke sini sakit-sakitan. Khotbah. Kira-kira bagaimana ini? Hah? Iya. Kata orang Batak di daerah Sibulga sana, kecet. Ini loh, dikaruniakan Tuhan. Saatnya gereja sekarang, gereja Pentakosta menerima ini. Ini Pentakosta loh yang saya ajarkan ini. Saya masih kenal para pendiri gereja ini, termasuk ketua itu. Masih sempat saya kenal. Mereka melimpah dengan karunia roh. Karena apa? Mereka manusia rohania. Puji Tuhan. Ada karunia menyembuhkan. Kemudian ayat selanjutnya dikatakan mujizat. Ya, bukan pendeta dikatakan di sini. Jemaat Tuhan ini manusia rohania, ya, akan dikaruniakan. Ada karunia ini, karunia ini. Ya, cuman memang bosnya kembali, bos. Semua karunia rohani tujuh kepada iman, kepada gembala. Jangan paksakan gembala punya semua. Gembala kami nggak ada lagi. Oh, jangan bilang. Karena adanya kasih dalam diri gembala, terus kau dikunjungi, terus kau didua-duakan. Puji Tuhan. Haleluya. Tapi karunia itu melimpah dalam gereja, mujizat terjadi. Jadi nggak hanya tari lagu, curahkanlah. Tari tiga itu. Suara satu, suara tiga. Kuasamu Tuhan, mujizat terjadi di mana? Tempat lain. Bilang aja di tempat lain, bilang supaya jangan berdosa. Tapi kalau sudah terjadi itu di tempat ini akan terjadi. Puji Tuhan. Jadi manusia rohani lah kita. Ya, apalagi kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat. Maka orang tidak takut lagi melangkah. Sebab arti nubuat adalah penyataan Tuhan akan segala sesuatu yang akan terjadi di hari kemudian. Dibuka oleh Tuhan. Ada nubuat. Ya, di gereja sekarang banyak dibuat. Kau buat, ku buat. Masing-masing kita berbuat. Bahaya. Nah, berikutnya dikatakan diberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Kepada yang lain dia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Ayat 11. Tetapi semuanya itu
semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Puji Tuhan. Saya percaya gereja Pentakosta Indonesia Ujung Batu ini sebentar lagi akan mengalami. Siapkan diri. Nggak percuma aku datang sini. Kalian pikir hanya aku telepon-telepon Pak Pendeta. Disuruh Roh Tuhan aku ke sini. Membicarakan tentang ini. Jadilah manusia rohania yang akan diberkati Tuhan, menunjukkan kasih Tuhan di ujung batu ini. Puji Tuhan. Dahsyat luar biasa nanti gereja. Pemuda-pemudi luar biasa bangkit. Saatnya gereja kita diberkati. Inilah berita firman yang saya bawa. Terserah saudara mau terima atau tidak. Tapi saya berkeyakinan tidak lama lagi ujung batu ini, rokan hulu ini akan gempar. Tersiar kabar betapa dahsyatnya orang-orang Pentakosta, bukan lagi karena pendeta berkelahi, tapi karena anak Tuhan. Ya. Biarlah di sebelah sana itu, di Pentakosta nggak ada pendeta berkelahi ya, masukku nggak ada yang ngaku. Mari kita mengambil sikap di hadapan Tuhan. Yang mau bersujud silakan bersujud. Yang mau duduk saja, tidak usah berdiri. Tidak usah berdiri ya. Yang bisa bersujud bersujud. Ya, yang duduk silakan duduk. Kita akan puji bagi Tuhan. Kalau saat ini rohmu rindu untuk berbicara kepada Tuhan, kalau saat ini rohmu ingin menyuarakan isi hatinya kepada Tuhan, silakan bebas. Biarkan rohmu menyembah Tuhan, jangan dibatasi ya. Supaya apa? Supaya engkau perlahan-lahan bertumbuh di dalam manusia rohaniamu itu. Kau semakin dewasa, bertumbuh dalam kelahiranmu. Kau berbuah dan percaya dikaruniakan Tuhan kepadamu karunia-karunia rohani.